Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Huda. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum sistem embedded yang berjudul FR FreeTOS Intermedia Konsep GPIO Interrupt Encoder Serial DAC I2C SPI, yakni task sebagai unit eksekusi konkren dalam FreeTOS. Konsep dasar task dalam RTOS yaitu dalam RTOS task adalah unit eksekusi independen yang berjalan secara konkuren menyerupai thread pada sistem operasi umum. Setiap task memiliki stack dan state sendiri yang dikelola sepenuhnya oleh RTOS, sehingga setiap task dapat berjalan seolah-olah memiliki CPU tersendiri. Multitasking dicapai dengan scheduler yang secara cepat berpindah antar task, menciptakan ilusi eksekusi. Task memungkinkan pengembang membangun aplikasi kompleks dengan logika yang terpecah menjadi unit-unit kecil yang konkuren, meningkatkan modularitas, responsivitas, dan kemudahan pemeliharaan sistem embedded. Lalu, primitive priority scheduler and context switching. Cara RTOS mengelola eksekusi task. Scheduler primitif RTOS selalu menjalankan task dengan prioritas tinggi yang siap dieksekusi ketika task berprioritas lebih tinggi masuki status ready. Scheduler langsung menginterupsi task yang sedang berjalan. Proses context switch menyimpan semua register CPU dan stack pointer task yang dihentikan, lalu memulihkan state task berikutnya, sehingga setiap task seolah berjalan tanpa gangguan. ISR dalam RTOS dan API Promiser. ISR yaitu Interrupt Service Routine berjalan secara asinkron dan harus singkat agar tidak mengganggu sistem. RTOS menyediakan varian API khusus bertanda from ISR untuk berinteraksi dengan objek RTOS secara aman dari dalam ISR. Untuk mengirim data ke pengguna API from ISR yang benar sangat penting untuk mencegah korupsi data dan menjaga perilaku real-time system. Binary Semaphore untuk sinkron ISR ke task. Binary Semaphore adalah flag dengan dua kondisi tekan diambil dengan ISR jika interrupt eksternal terjadi. Untuk melepas semaphore dan membangunkan task yang sedang menunggu. Task menggunakan semaphore tag untuk memblokir dirinya hingga semaphore tersedia. Pola ini memungkinkan event dilakukan di luar konteks ISR, menjaga ISR tetap singkat dan sistem tetap responsif. Mekanisme ini untuk asinkronisasi aman antara ISR dan task dalam aplikasi real-time. Proteksi sumber daya bersama, yaitu mutex, mencegah beberapa task mengakses sumber daya secara bersamaan. Priority secara otomatis meningkatkan prioritas task pemegang mutex untuk menghindari priority inversion. Mekanisme ini memastikan responsivitas sistem ini dan integritas data tetap terjaga. Sangat krusial untuk bus secara seperti I2C dan SPI yang diakses oleh banyak task secara konkurren. QE untuk komunikasi antara task dan transfer data ISR. RTOS adalah mekanisme komunikasi yang memungkinkan pengiriman data antar task maupun dari ISR ke task secara aman. RTOS mengelola akses QE secara otomatis.
sehingga race condition dapat dihindari. API from ESR memungkinkan ESR mengirim data ke queue tanpa merusak integritas sistem. Queue sangat berguna untuk menangani data serial, pembacaan sensor, dan notifikasi event secara non-blocking dan thread safe. Event ground untuk sinkronisasi banyak event. Menunggu satu kombinasi event sekaligus. Event group menyimpan bit-bit yang masing-masing mempresentasikan event berbeda. Task dapat menunggu satu bit tertentu atau kombinasi beberapa bit sekaligus, sehingga sinkronisasi menjadi sangat fleksibel. Mekanisme ini efisien untuk logika event-driven yang kompleks dan mendukung banyak sumber event konkuren secara bersamaan. GPIO task dengan VTask delay, non-blocking delay. Kontrol GPIO tanpa memblokir CPU. Task delay menangguhkan eksekusi task selama durasi tertentu tanpa memblokir CPU, sehingga task lain tetap dapat berjalan selama penundaan. Ini memungkinkan toggling GPIO secara periodik seperti kedip LED atau polling sensor tanpa batch waiting. Hasilnya adalah voltasi CPU yang lebih baik dan respon sistem yang lebih tinggi. External interrupt signaling task via smartphone or queue. GPIO external interrupt memicu ESR yang berjalan secara asinkron. ESR memberikan binary, semaphore, atau mengirim data ke queue untuk memberi sinyal kepada task. Task yang sedang menunggu akan di-unblocking dan menangani event di luar konteks ESR. Pendekatan ini memastikan pemrosesan interrupt yang aman dan terdefer, menjaga responsivitas sistem real time. Encoder 2-pin interrupt dengan RTOS queue. Decoding rotary encoder secara real time. Encoder kuadratur 2 pin menghasilkan interupsi pada setiap perubahan sinyal ESR, membaca satu spin A dan B, lalu mengirimkan nilai increment atau decrement ke dalam queue. Task membaca queue secara berkala untuk memproses perubahan posisi encoder tanpa memblokir CPU. Metode ini memastikan decoding input rotary yang efisien dan akurat dalam lingkungan multitasking RTOS. DAC dan ADC dengan RTOS task. ADC task membaca input analog secara periodik menggunakan VTask delay sehingga CPU tidak terblokir. DAC task memperbarui nilai output sesuai kebutuhan. Lalu RTOS scheduler memungkinkan penanganan analog I/O yang mulus dan dalam lingkungan multitasking. Data ADC dapat dikirim ke task lain melalui queue untuk diproses lebih lanjut. I2C dan SPI bus access dengan mutex protection. Proteksi akses bus bersama dengan mutex. Ketika beberapa task mengakses bus I2C atau SPI yang sama, koordinasi menggunakan mutex sangat diperlukan. Mutex memastikan hanya satu task yang mengontrol bus pada satu waktu, mencegah tabrakan data atau kerusakan bus. Setiap task harus mengambil mutex sebelum memulai komunikasi dan melepaskan setelah selesai. Hal ini sangat kritis untuk komunikasi multi perangkat pada jalur bersama, menjaga integritas data dan stabilitas sistem secara keseluruhan. Inter-MCU Communication Using Free RTOS. Komunikasi antar microcontroller dengan RTOS. Setiap MCU menjalankan task yang mengelola protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C untuk bertukar data antar perangkat. Queue digunakan untuk menampung data yang diterima atau dikirim, sementara semaphore dan mutex memastikan sinkronisasi yang aman. Arsitektur ini mendukung
pemrosesan terdistribusi, misalnya MCU, sensor mengirim data ke teks utama pada MCU master secara real time. Oke, langsung saja ke codingannya di sini. Yaitu program ini mendemonstrasikan pembuatan task free RTOS pada ESP32 menggunakan TaskCred. Dua task dibuat untuk mengaktifkan LED pada frekuensi berbeda, menunjukkan multitasking konkuren pada prosedur dual core ESP32. Konsep yang dipelajari yang pertama yaitu TaskCred, membuka task baru di heap, task handle, refreshing ke task. Ketiga, prioritas task, menentukan urutan eksekusi. Keempat, task size memori yang dialokasikan untuk task. 5. Task info query, mendapatkan informasi runtime. Task 6. Dual core ESP32, task bisa berjalan di core berbeda. Ya, ini tag untuk SPlog, lalu timelapse awal program. Yaitu tag memiliki beberapa state, ini running, ready, block, suspend, delete. Konfigurasi LED 1 dan LED 2. Konfigurasi tombol. Langsung saja ke waktu praktikumnya. Nah, ini untuk output dari codingannya tadi itu like eksternal dari internal, yaitu on off. Nah, contohnya seperti itu, mati menyala gitu. Oke, lanjut saja. Yang kedua. Nah, untuk outputnya seperti ini, temperatur sama data temperaturnya. Nah, ini sensornya itu dibakar. Apakah berbeda? Kalau berbeda berarti berhasil. Untuk datanya. Nah, itu bisa dilihat datanya. Oke, langsung saja yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, konfigurasi data. Nah, kayak gini. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.